Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Sungguh berbahagia kita boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Pada hari ini Minggu 7 Januari 2024. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga semua berada dalam kondisi yang baik, karena ternyata terus menyatakan kasih dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, terpujilah kekal Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami untuk terus menyatakan kasih sebagai perwujudan hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya membacakan dalam Alkitab terjemahan baru 2. Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kulit khitanmu harus dipotong, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari di antara kamu haruslah disunat. Setiap anak laki-laki turun-temurun, baik hamba yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari setiap orang asing yang bukan keturunanmu. Hamba yang lahir di rumahmu dan hamba yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dalam dagingmu lah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal." Demikian firman Tuhan. Renungan Harian Toraya mengambil tema menyunat hati yang tak berkenan kepada Allah. Menyunat hati yang tak berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Toraja, unira pena tutang sipato pak porean na puang. Unira pena tutang sipato pak porean na puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, masyarakat Toraja mengenal baseh atau perjanjian yang ditandai dengan pemotongan babi atau ayam. Selain sebagai pengesahan baseh, pemotongan hewan juga dilakukan agar orang yang terlibat tidak mengingkarinya. Istilah yang digunakan sekaitan dengan pemotongan hewan adalah dipatodoi rarah, atau dalam bahasa Indonesia ditetesi darah.
Karena itu, penitik beratan pemotongan hewan dalam perjanjian bukan pada daging hewan, melainkan pada darah hewan sebagai meterai base. Bacaan hari ini mengisahkan bahwa Allah mengikat base dengan Abraham melalui sunat. Sunat menjadi simbol bahwa Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya kepada Abraham. Pertanyaannya, mengapa harus melalui sunat? Saudara-saudara, setidaknya ada dua alasan yang mendalanginya. Alasan pertama, sama seperti dalam tradisi base di Toraja, sunat memungkinkan pendarahan kecil akibat pemotongan kulit khitan. Darah sangat penting dalam tradisi Yahudi karena darah dianggap tempat nyawa bersemayam. Perjanjian darah melalui sunat berarti nyawa Abraham dan keturunannya diikatkan kepada Allah. Kedua, prosesi sunatan dilakukan dengan cara dipotong melingkar, tanda keabadian dan berkesinambungan. Artinya, janji Allah kepada Abraham bersifat abadi dan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, janji Allah kepada Abraham melalui sunat sebagai ikatan darah telah dibarui di dalam darah kudus Yesus Kristus. Darah Kristus atau nyawa Kristus menjadi darah kita, mengganti darah kita, menjadi pengganti nyawa kita. Dengan demikian, janji Allah juga berlaku bagi kita. Melalui Kristus, kita telah direngkuh ke dalam dekapan perjanjian kekal dengan Allah demi anugerah keselamatan. Makna baru perjanjian antara Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus tidak lagi terletak pada kesediaan dan keharusan menyunat khitan, tetapi terletak pada kesediaan dan keharusan menyunat keinginan hati yang tidak berkenan bagi Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, menyunat hati yang tak berkenan kepada Allah adalah sebuah sikap dan komitmen mau terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu. Terima kasih Tuhan bahwa melalui renungan harian Toraya saat ini kami disadarkan untuk menyunat hati yang tak berkenan kepada Allah, untuk berkomitmen melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau terus menjaga jemaat-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu, sehingga mereka terus ada di dalam perjanjian yang benar, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini berbahagia, bergembira, bersyukur. Tuhan juga melawat umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan, dan juga merindukan senantiasa Tuhan melawat mereka. Terpujilah kekal Engkau Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.